pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita selalu boleh menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada setiap makhluk hidup, terutama kepada manusia. Mari seluruh siswa-siswi SKBB beserta dengan para orang tua yang mendampingi, keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, serta siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain yang juga dengan setia menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita akan berdoa mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya, kami selalu ingin berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Ada air mata, ada sakit, ada susah, tetapi kami tidak pernah melihat kasih-Mu, kebaikan-Mu berhenti di dalam hidup kami ini. Sebab itu ya Tuhan, kami rindu, kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Mari Bapa, kenyangkan kami dengan sarapan sorgawi-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh para pendengar, penikmat sarapan sorgawi, kita telah memasuki bulan Maret, ya, tanggal 1 Maret. Dan bulan ini temanya berjudul Hidup Menurut Kehendak Tuhan. Kalau di bulan Februari kita belajar, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia memelihara kita, bagaimana kita bisa menikmati pemeliharaannya, ya. Nah, salah satunya adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan yang selama ini kita boleh pelajari, yang boleh kita dengar? Mungkin kita hanya berpikir bahwa jangan begini, jangan begitu ya. Ini dosa, itu nggak boleh, itu Tuhan suka, ini Tuhan nggak suka, ya. Tetapi mari hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan, kehendak Tuhan adalah boleh memimpin kita untuk hidup menjadi hidup yang lebih baik, ya, menikmati segala kebaikan Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah two are better than one, ya, dua, ya. Are better artinya lebih baik daripada satu sendiri, begitu ya. Nah, kok pakai bahasa Inggris? Iya, dalam bulan ini Tuhan kasih kepada saya judulnya pakai bahasa Inggris, begitu ya. Saya juga belajar, sama-sama belajar lagi ya. Pasti anak-anak lebih pinter. Kalau saya mengucapkan salah-salah sedikit, maklumin ya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul two are better than one, ya. Two are better than one. Dua lebih baik daripada sendiri. Berdua lebih baik daripada sendiri. Kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9, ya. Buku Pengkhotbah ini
ditulis oleh Raja Salomo, ya. Dia menulis apa yang dia perhatikan, apa yang dia amati dengan pimpinan hikmat daripada Roh Kudus, ya, yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada Salomo. Dia menulis kitab Pengkhotbah ini, ya. Kita akan baca, ya, pasal yang keempat ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, katanya berdua seorang diri. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ya. Kok ada firman Tuhan begini? Kalau sendiri dosa? Enggak. Tuhan enggak lagi berbicara tentang dosa atau tidak dosa pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan berkata, ya, dia memimpin kita dengan hikmat yang diberikan kepada Salomo. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, kenapa? Karena kita tahu, pertama-tama Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri. Ya, dia menyediakan penolong yang sepadan. Seringkali kalau dikatakan penolong yang sepadan, artinya itu laki-laki dan wanita. Tidak juga, ya. Tetapi dalam hidup ini selalu Tuhan tidak pernah mau manusia sendirian. Kenapa? Karena kalau sendirian tidak ada yang menolong. Waktu Tuhan menciptakan Adam, dia bilang semua hewan ini punya pasangan, ya, ada penolongnya. Tapi kalau manusia ini nggak ada penolongnya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan lagi Hawa. Artinya manusia memang tidak dapat hidup sendiri. Perlu ada yang lain untuk menolong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan gak mau manusia hidup hanya untuk diri sendiri. Menjadi orang yang egois. Tetapi dengan hidup berdua, kita bisa belajar mengerti orang lain, belajar tahu kesusahan orang lain, belajar bahwa kita juga ketika susah ada yang bisa menolong kita. Saya ingat sekali dulu saya punya teman, ya, sampai sekarang masih bersahabat. Teman saya ini yang menjahit kostum-kostum kalau kita perayaan Natal. Ya, teman saya ini dia pinter jahit baju seperti itu. Saya ingat sekali dia senang sekali makan gado-gado. Ya, rumah kami cuman beda beberapa rumah waktu itu di dekat daerah Glodok rumah kami. Nah, kalau sore itu tukang gado-gadonya saya ingat namanya Empok Ona. Dia selalu bilang, "Grace," dia panggil di depan rumah. "Temani saya yuk beli gado-gado Empok Ona," gitu, ya. Dan karena kami memang bersahabat akrab, seringkali saya ikut menemani. Tetapi bukan hanya ikut menemani, dia selalu bilang, "Grace, ayo kita makan bersama-sama karena saya juga gak habis sendirian." Jadi seringkali kami makan bersama-sama. Anak-anakku seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, di dalam dunia ini Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah menginginkan juga kita hidup sendiri. Ya, mungkin orang bilang, ada yang bilang Miss Grace sendiri. Enggak, memang saya tidak berkeluarga, artinya saya tidak menikah. Tetapi bukan berarti saya hidup sendiri. Saya ada saudara, ada kakak saya, ada adik saya. Bahkan di rumah tinggal bersama-sama, ada kakak saya, ada keponakan saya. Bahkan ada yang kakinya 4 tuh, ya, yang kakinya 4, yang rame sekali. Itu ada 8 ekor. Saya nggak pernah sendiri, bahkan di sekitar rumah saya ada banyak rumah orang lain. Dan semuanya kami bergaul, tidak pernah sendiri. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah hidup seolah-olah kita hanya sendiri. Sehingga kita seenaknya, kita nggak peduli sama orang lain. Ya, jangan pernah engkau merasa engkau sendiri sehingga ketika engkau mengalami susah, engkau pikir tidak ada seorang pun yang peduli. Engkau hanya hidup sendiri. Tidak. Tidak seperti itu. Ada banyak orang yang Tuhan boleh
hadirkan di dalam hidup kita, ya. Untuk apa? Supaya kita tidak hidup sendiri, bisa saling tolong menolong, bisa saling menghibur, bisa saling menguatkan. Itu tujuannya, ya. Bukan untuk pekerjaan yang jahat, bukan untuk perbuatan yang jahat, tetapi untuk apa? Hal-hal yang baik. Sebab itu firman Tuhan berkata berdua lebih baik daripada sendiri. Lalu dikatakan lagi karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya apa? Ketika kamu berdua bekerja bersama-sama, pasti hasil pekerjaannya lebih banyak, lebih baik, dan upahnya pasti lebih besar. Ya. Menerima upah katanya yang baik dalam jerih payah mereka. Karena bekerja bersama-sama bersehati, ya. Itu hasilnya akan baik. Kalau di sini dikatakan lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya apa? Mereka bekerja bersama-sama menerima upah yang baik karena bekerja dengan baik. Bukan bekerja sambil bertengkar satu sama lain, tidak. Tapi kalau ulangan tidak boleh bekerja sama, ya. Itu bukan kerjasama namanya, nyontek gitu, ya. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayang, Bapak Ibu semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, mari kita buang pikiran kita jauh-jauh. Saya mau hidup sendiri, saya gak mau peduli sama orang lain. Gak boleh begitu, ya. Atau berpikir begini, gak ada yang peduli sama saya cuma sendiri di dunia ini. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia seorang diri. Bahkan Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, hidup menurut kehendak Tuhan, yaitu Tuhan ingin supaya kita hidup berdamai dengan orang lain. Ya, berdamai untuk perkara yang benar, bukan untuk perkara yang jahat. Mari anak-anakku, kita akan berdoa. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Ya, Dia memperdulikan kita, Dia menyertai kita, bahkan Dia berikan kita sanak famili, Dia berikan kita teman-teman, ya, di dalam hidup ini supaya kita bisa saling menopang, saling menolong, saling membantu untuk pekerjaan yang baik. Kalau membantu untuk pekerjaan yang tidak baik, itu bukan kehendak Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena cinta-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini kalau kami tidak hidup sendirian. Karena Engkau tidak menciptakan kami sendiri. Meskipun kami anak satu-satunya, anak tunggal di dalam keluarga, tetapi kami ini masih ada saudara, masih ada orang tua. Kami tidak sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Ada banyak teman Tuhan sediakan untuk kami, supaya kami bersama dengan teman, bersama dengan saudara, kakak, adik kami, mengerjakan pekerjaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu bahwa untuk itu Tuhan telah menyediakan upah yang baik untuk kami. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk bisa sehati. Kalau selama ini seringkali kami tidak bisa bersehati, ampuni kami, mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesusku, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan aku sendirian, yang selalu menyertai aku dan memberikan aku teman di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, jangan pernah lupa, tidak boleh egois, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sendiri. Adalah lebih baik kita berdua, artinya mempunyai sahabat, mempunyai saudara, dan biarlah kita hidup sehati bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.